Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast nih. Ini adalah podcast episode pertama saya. Sengaja diberi judul podcast nih. Jadi nih itu adalah akronim dari nilai-nilai kehidupan. Jadi ya podcast ini dimaksudkan untuk berbagi atau sharing pengalaman yang memiliki atau mengandung nilai-nilai yang positif supaya hidup kita menjadi lebih baik lagi. Podcast ini sendiri adalah podcast pertama saya yang terinspirasi untuk dibuat karena saya mengikuti kelas podcast beberapa minggu, belajar apa itu podcast, bagaimana membuat podcast, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu itu, akhirnya dibuatlah podcast ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman semua. Nah, episode pertama podcast ini berjudul Kecil Bagimu, Bermakna Bagi Orang Lain. Jadi kan sebenarnya di dunia ini banyak sekali ya hal-hal yang nampak remeh, padahal memiliki dampak yang luar biasa. Termasuk perbuatan kita sebagai manusia. Seringkali kita menganggap sesuatu sebagai hal yang biasa, padahal mungkin bagi orang lain tidak begitu. Misalnya hal sepele seperti tersenyum, mungkin bagi sebagian besar orang biasa, tapi bagi orang yang sedang mengalami hari berat, mendapat senyuman dari orang lain itu bisa membuatnya sedikit bersemangat. Begitupun dengan perbuatan kecil lain yang berdampak negatif, seperti tidak menyapa saat berjumpa. Bisa jadi orang yang tidak menyapa itu kan mungkin sedang memiliki masalah, atau memang karena dia tidak melihat kita. Tapi bagi sebagian orang yang sensitif, dia mungkin sudah dianggap sombong, kayak gak kenal aja, mungkin gitu ya beberapa komentar dari orang-orang yang uh, tidak berpikiran positif. Jadi sebenarnya banyak banget sih hal-hal yang mungkin bagi kita agaknya tuh kayak kecil gitu ya, sepele. Padahal tanpa kita sadar, hal kecil yang sepele itu sangat berdampak. Nah, di episode kali ini saya ingin berbagi beberapa pengalaman dari hal kecil yang berdampak positif, hal kecil yang bermakna, dan mungkin gak akan pernah saya lupakan juga karena beberapa pengalaman ini turut andil dalam mengubah hidup saya. Jadi ada 4 kisah dari pengalaman yang berbeda. Sebenarnya banyak banget sih hal kecil yang orang lain lakukan yang berdampak dalam hidup saya, tapi ya nggak akan cukup waktu juga ya kalau kita ceritakan semuanya. Makanya di episode kali ini saya memutuskan untuk berbagi 4 cerita saja. Kisah pertama, dari manapun kamu berasal, kamu bisa. Kisah pertama ini berasal dari pengalaman saya waktu masih di bangku SMA. Waktu itu pertama kalinya saya sekolah di sekolah negeri. Sebelumnya, selama 9 tahun, yaitu di SD dan SMP, saya sekolahnya di salah satu pesantren modern. Nah, waktu itu di kelas 10, yang berasal dari pesantren tersebut cuma saya. Dan memang di sekolah SMA negeri tersebut pun sebenarnya cuma saya sendiri yang berasal dari pesantren tersebut. Di kelas pun kebanyakan siswa-siswanya itu berasal dari SMP-SMP negeri. Bahkan banyak juga yang berasal dari SMP-SMP negeri favorit. Nah, waktu itu sebagai anak yang masih remaja, tentu adalah ya perasaan insecure, merasa paling berbeda dengan siswa yang lainnya. Bahkan kadang-kadang saya juga takut gak sanggup bersaing gitu, gak sanggup mengikuti pembelajaran di SMA negeri tersebut. Tapi ada seorang guru yang mengubah hidup saya, mungkin tanpa sepengetahuan beliau juga sampai saat ini. Beliau adalah guru ekonomi yang membuat saya bisa sama pelajaran akuntansi. Waktu itu beliau selalu menyuruh siswa-siswa secara acak untuk mengerjakan soal di papan tulis. Nah, kalau beres atau kalau udah disuruh ke depan tuh siswanya mau bisa ataupun enggak, beliau tuh suka nanya, kamu dari SMP mana? Nah, waktu itu semua siswa dari SMP negeri favorit yang sekelas sama saya pada nggak bisa mengerjakan soal-soal akuntansi yang ada di papan tulis. Bahkan saat beliau bertanya tentang perkalian pun mereka nggak bisa jawab. Tapi alhamdulillah di antara semua siswa saya bisa mengerjakan soal-soal akuntansi itu. Beliau kemudian memberikan pertanyaan yang sama kepada saya.
kamu alumni SMP mana? Ya waktu itu kan ya karena perasaan insecure itu akhirnya saya menjawab dengan ya agak kurang percaya diri. Saya menyebutkan alma mater SMP saya, tapi beliau tersenyum. Dan setelahnya di pertemuan-pertemuan berikutnya beliau selalu menyuruh saya mengerjakan soal-soal di papan tulis. Mungkin itu terdengar sepele sih ya, tapi sejak peristiwa itu rasa percaya diri saya bangkit. Saya mulai percaya bahwa saya bisa. Dari manapun saya berasal, meski bukan dari sekolah favorit, tapi saya bisa. Jadi siapapun bisa sebenarnya, tidak peduli dari mana kita berasal. Dan alhamdulillah setelah peristiwa itu saya bisa berprestasi di SMA negeri itu. Di kelas 10 saya meraih posisi ranking 2, dan setelahnya yaitu di kelas 11 dan kelas 12 alhamdulillah saya juga menjabat juara umum berturut-turut. Mungkin jika waktu itu hal sepele itu tidak terjadi, mungkin saya masih akan terlilit rasa insecure, dan mungkin beda lagi ya kisah hidup saya selanjutnya. Mungkin saya gak akan bisa menjadi seperti sekarang. Kisah kedua, orang rantau pasti sukses. Kisah kedua berasal dari pengalaman saya ketika berada di bangku kuliah. Jadi saya menempuh pendidikan tinggi di kota orang. Gak ada saudara, gak ada kenalan, benar-benar hidup sendiri. Dan jujur itu bukan hal yang mudah. Benar-benar bukan hal yang mudah menjadi orang rantau. Karena kita kan harus mengurus hidup sendiri, tapi tetap harus menyelesaikan tugas-tugas juga ya dari perguruan tinggi. Selain itu, yang bikin berat itu adalah ketika harus menahan rindu dari orang yang kita sayangi. Dan tentu saja ya, menanggung semua beban hidup sendiri. Dan kadang-kadang, kalau rasa rindu itu sudah tidak tertahankan, jiwa ini selalu berteriak, ingin pulang, ingin menemui orang-orang yang tersayang. Tapi kalau nggak memungkinkan untuk pulang, dan hari-hari menuju libur masih panjang, tak ada lagi yang bisa dilakukan selain hanya menunggu dengan tegar, meski air mata selalu mengalir tak tertahankan. Hari demi hari dijalani dengan berat. Tapi, lagi-lagi ada hal sepele yang orang lain lakukan, dan lagi-lagi berdampak besar dalam hidup saya. Waktu itu, di dalam kelas, sedang perkuliahan. Kalau nggak salah, mata kuliahnya itu adalah mata kuliah perekonomian Indonesia. Dosen waktu itu menceritakan banyak hal, dan entah dari mana nyambungnya tiba-tiba beliau bercerita menyinggung soal anak kos, anak rantau. Waktu itu beliau mengatakan seperti ini, anak rantau pasti sukses. Saya masih ingat sampai saat ini beliau mengatakan hal itu, dan tanpa beliau sadari sebaris kalimat itu menancap dalam benak saya. Dan sejak saat itu, ketika semangat saya mulai pudar, kalimat beliau itu selalu terngiang di kepala saya. Anak rantau pasti sukses. Anak rantau pasti sukses. Anak rantau pasti sukses. Dan semangat hidup saya pun kembali, hingga saya bisa menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Kisah ketiga, penyelamat tak terduga. Nah, kalau kisah ketiga ini saya alami ketika saya berada di dunia kerja. Jadi waktu itu saya masih ingat, harinya adalah hari Selasa, hari pertama ujian praktek buat siswa-siswi kelas 12. Waktu itu saya bangun kesiangan. Ya gara-gara lagi nggak sholat juga sih. Makanya waktu itu saya bangun kesiangan dan bener-bener gelagapan banget tuh. Nggak ada persiapan sama sekali lah buat berangkat ke sekolah. Cuman waktu itu alhamdulillah saya dianterin sama ayah saya pergi ke sekolahnya. Jadi nggak terlalu telat-telat banget lah datang ke sekolahnya. Nah, ya saking tidak ada persiapannya sama sekali, sampai saya tuh merasa ya sampai udah nyampe di sekolah aja tuh kayak belum kumpul nyawa gitu, masih belum sepenuhnya sadar. Tapi udahlah ya, kita skip cerita tentang belum kumpul nyawa karena kesiangan itu, karena sekarang kita fokus pada cerita penyelamat tak terduga. Jadi singkat cerita, ketika udah mulai siang, seorang guru ngajak saya pulang bareng. Kita naik angkot. Nah, pas sudah di angkot, saya baru nyadar gara-gara saya tadi kesiangan, saya lupa gak bawa uang. Aduh, gila.
saya waktu itu agak panik, tapi biasa aja sih, karena kalau orang-orang yang kenal saya tahu lah, saya itu emang orangnya agak lempeng, jarang menunjukkan ekspresi. Jadi waktu itu meskipun saya panik, tapi saya masih bersikap biasa gitu. Saya malah mikir, duh, gue mesti gimana nih, ketinggalan duit gitu kan. Tapi alhamdulillah, guru tersebut ketika turun, beliau bilang gini, "Neng, ongkos sudah dibayar ya." Aduh, itu rasanya ya Allah, benar-benar, ya Allah, itu benar-benar saya merasakan suatu keajaiban banget. Ya Allah, benar-benar kayak di film-film, kayak di cerita-cerita gitu, kayak di sinetron gitu kan, kita lagi susah-susahnya, tiba-tiba ada mukjizat. Ya Allah, benar-benar, pokoknya aduh, saya terharu, sedih, nggak bisa diungkapkan lah waktu itu. Lagi-lagi kan mungkin itu hal sepele ya, cuma bayarin ongkos gitu kan, yang ongkos juga ya nggak seberapa lah, 3.000 apa 4.000. Tapi kan tanpa kita tahu ya, tanpa beliau tahu juga sebenarnya waktu itu saya nggak bawa uang gitu kan. Makanya ini peristiwa ini saya inget banget, membekas banget. Aduh, saya benar-benar berterima kasih kepada Allah udah menyelamatkan saya waktu itu lewat wasilah beliau. Karena kalau kebayangkan, kalau misalkan waktu itu beliau turun, tinggal saya sendirian di angkot dan saya nggak bawa uang, gak kebayang dong cug, gimana kalau gue turun nggak bayar angkot, nggak bayar ongkos angkot, kan malu banget ya. Atau misalkan saya turun terus kabur, malu-maluin, dosa lagi. Dan sebenarnya sempat ada pikiran juga, saya sempat ada pikiran buat menghubungi keluarga atau teman buat jemput saya terus bayarin ongkos angkotnya ya. Tapi alhamdulillah, sebelum saya merepotkan orang lain itu, guru tersebut telah menyelamatkan hidup saya. Luar biasa itu kan. Sebenarnya ya kembali lagi ya, mungkin terlihat sepele, terlihat kecil, tapi luar biasa itu, luar biasa banget. Kisah keempat, jalani dan nikmati saja. Orang kan mungkin mengenal saya sebagai orang yang gak pernah ngeluh atau sering memotivasi orang lain, kelihatannya selalu baik-baik aja. Padahal saya juga kan manusia biasa, sama seperti yang lainnya. Ada kalanya merasa sangat lelah menjalani hidup, ada kalanya merasakan kesedihan dan ingin lari dari kehidupan, ada kalanya memiliki masalah dan tidak tahu harus membagikan cerita kepada siapa. Bahkan seorang motivator pun terkadang membutuhkan motivasi dari orang lain. Memasuki fase hidup yang baru, saya menyadari sesuatu, bahwa ternyata memasuki setiap fase kehidupan itu tidak semudah itu. Selalu ada tantangan. Terkadang saya mulai merasa lemah dan lelah. Tapi waktu itu ada suatu momen ketika saya mulai merasa lelah dan iseng bikin status. Ada seorang guru yang mengomentari. Beliau mengatakan, dijalani dan dinikmati aja, jangan terlalu khawatir, yang penting sudah ikhtiar maksimal. Dan di lain kesempatan, ketika lagi-lagi saya sedang berada di titik terendah dalam hal semangat, lagi-lagi beliau mengomentari dan mengatakan, terus semangat dan sukses ya. Itu kan mungkin hanya sekedar kalimat-kalimat ringan, tapi sejujurnya kalimat-kalimat itu menyadarkan saya, memacu semangat saya kembali menghidupkan semangat dalam diri saya supaya saya bangkit. Mungkin sepintas beliau kan cuma mengomentari secuplik ocehan berisi keluhan hidup saya, tapi lagi-lagi komentar-komentar itu layaknya air yang menyiram tanaman semangat yang sudah mulai layu dalam diri saya. Tapi ya, dengan adanya air itu, tanaman semangat tersebut kembali bangkit, kembali mekar. Sehingga ya sampai saat ini ketika mulai lelah dan terkadang kalau saya mulai ingin menyerah, kalimat-kalimat tersebut selalu muncul dalam benak saya, seakan memecut jiwa yang mulai lelah ini untuk kembali bersemangat dan kembali melanjutkan hidup ini.
Ketika mulai lelah dan tidak tahu harus berbuat apa, kalimat-kalimat tersebut seakan muncul dan berkata, jalani dan nikmati aja. Itulah 4 kisah yang mungkin kedengarannya sepele ya. Mungkin beberapa pendengar yang mendengarkan ini juga mungkin menganggap hal itu sepele sih. Tapi jujur aja itu sangat berdampak dalam hidup saya. Memberikan makna yang sangat dalam hidup saya. Nah, tujuan saya bercerita atau membagikan 4 kisah tersebut adalah saya ingin mengajak para pendengar sekalian untuk selalu berbuat baik sekecil apapun. Hal-hal yang mungkin sepele kayak ngasih semangat atau ngasih hadiah, traktir, bayarin ongkos, atau yang lebih kecil lagi mungkin kayak tersenyum gitu sama orang lain. Lakukan aja. Lakukan perbuatan yang baik sekecil apapun. Karena mungkin saja tanpa kita tahu hal kecil tersebut bermakna dan bisa mengubah hidup orang lain. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk podcast pertama ini. Mudah-mudahan kisah-kisah tadi bermanfaat dan menginspirasi teman-teman pendengar semua. Dan terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Thank you. Dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.